Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik tim K3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah karya tulis ilmiah untuk pertemuan yang kedua, di mana mungkin adik-adik sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu Lastri ya. Untuk materi yang kedua ini, saya akan membawakan materi mengenai kerangka konsep, kemudian definisi operasional, dan hipotesis. Baik, semoga adik-adik sebelum kita mulai di rumah senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk perkuliahan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk RPS, terutama untuk materi yang akan saya berikan ya. Untuk bobot SKS, mata kuliah karya tulis ilmiah ini ada sebanyak 3 SKS, untuk dosen pengampunya ada 2 orang, ada saya dengan Ibu Lastri. Untuk jumlah pertemuan yang saya ampu ada 6 kali pertemuan, yaitu pertemuan kedua, pertemuan keempat, pertemuan keenam, 8, 10, dan 11. Apa saja materi yang akan saya berikan, mari kita lihat. Nah, adapun bahan kajian atau materi pembelajaran di pertemuan yang kedua ini adalah kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Kemudian pertemuan keempat nanti akan membawakan mengenai uji validitas dan reliabilitas serta SPSS. Jadi untuk pertemuan selanjutnya diharapkan adik-adik semuanya laptopnya sudah diinstal aplikasi SPSS. Kemudian untuk pertemuan yang keenam, pengumpulan data dan input data, coding, cleaning, maupun analisis data. Kemudian untuk pertemuan ke-8, analisis data bivariat. Untuk pertemuan ke-10, pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kemudian untuk pertemuan ke-11, kita akan menyusun PowerPoint untuk sidang dan presentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua. Ya, materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan adik-adik setelah mengikuti perkuliahan mampu menjelaskan, yang pertama adalah kerangka konsep, kemudian yang kedua definisi operasional, dan yang ketiga adalah hipotesis. Nah, adapun referensi yang digunakan untuk materi ini ada 4 ya, ada Ari Kunto, ada Mahfud, ada Noto Atmojo, dan Sugiono. Nah, mengapa sih kita penting sekali belajar mengenai kerangka konsep, kemudian definisi operasional, kemudian hipotesis ya? Karena itu sangat penting sekali, biasanya adanya di bab 3 ya, setelah tinjauan pustaka bab 2, kemudian lanjut ke bab 3 yaitu kerangka konsep, kemudian definisi operasional, dan hipotesis. Nah, kerangka konsep di sini merupakan komplikasi atau simplikasi dari kerangka teori ya, di mana kerangka konsep terdiri dari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, definisi operasional sendiri diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data atau variabel itu konsisten ya, antara sumber data atau responden yang satu dengan responden yang lainnya. Kemudian yang harus diingat adalah tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis ya. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Jadi untuk yang hipotesis ini biasanya digunakan untuk penelitian yang menggunakan analisis bivariat atau untuk mengetahui adanya suatu hubungan atau perbedaan atau pengaruh. Nah, kita masuk ke materi yang pertama adalah kerangka konsep. Nah, baik, menurut Noto Atmojo 2012, yang dimaksud dengan kerangka konsep itu sendiri adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Nah, di sini berbeda ya antara kerangka konsep dengan konsep. Nah, untuk konsep sendiri apa sih? Konsep adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan suatu pengertian. Nah, contohnya, nah di sini kita ada contoh mengenai konsep ya, di mana untuk konsep yang dirubah menjadi variabel, karena untuk konsep sendiri itu tidak bisa diamati dan tidak bisa diukur ya. Agar bisa diamati dan diukur, konsep tersebut harus kita rubah terlebih dahulu menjadi variabel. Nah, sebelum kita lihat variabel, mungkin hanya mengingatkan adik-adik saja bahwa apa sih yang dimaksud dengan variabel adalah ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota atau kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lainnya.
Ya, jadi ciri ya tadi dikatakan bahwa agar bisa diamati, ya agar bisa diukur maka kita harus merubah ke dalam variabel. Nah, baik yang pertama ada variabel, ada konsep pendidikan. Pendidikan sama dengan konsep, atau pendidikan adalah konsep. Nah, bagaimana cara kita merubah dari konsep menjadi variabel? Maka pendidikan tersebut kita rubah ya dalam bentuk variabel menjadi tingkat pendidikan atau jenis pendidikan. Berarti kalau misalkan tingkat pendidikan, ya untuk kategorinya tingkat pendidikannya itu adalah rendah, kemudian tinggi. Untuk jenis pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah konsep yang kedua adalah ekonomi keluarga. Nah, untuk yang ekonomi keluarga ini agar bisa diukur maka kita rubah menjadi variabel. Variabelnya apa? Menjadi tingkat penghasilan. Ya, nah tingkat penghasilan ini ya bisa masuk ke dalam kategori tinggi atau rendah, ya nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah konsep yaitu pengetahuan. Ya, dirubah dalam bentuk variabel sehingga pengetahuan dirubah ke dalam bentuk variabel menjadi tingkat pengetahuan. Ya, contohnya tingkat pengetahuan mengenai gizi balita. Nah, ini ada contoh skema kerangka konsep yang sudah dibentuk dalam variabel-variabel menurut Mahfud 2008 ya. Nah, di sini ada untuk variabel dependennya itu adalah perilaku membuang sampah padat, sedangkan untuk variabel independennya adalah konsep yang tadi sudah kita rubah ke dalam variabel yaitu tingkat pendidikan, kemudian tingkat sosial ekonomi dan tingkat pengetahuan tentang kesehatan lingkungan atau tingkat pengetahuan mengenai status gizi pada balita ya. Itu atau pengecualian bisa saja mau kesehatan lingkungan boleh, mau tingkat pengetahuan terhadap status gizi balita juga boleh, asal konsisten. Nah, dari konsep yang sudah dibentuk menjadi hubungan-hubungan variabel tersebut, maka menurut Mahfud sendiri bisa dibentuk menjadi hipotesis ya. Karena tadi ada 3 variabel independen atau variabel bebas ya, maka hipotesis yang dibuat adalah yang pertama ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku membuang sampah padat. Kemudian yang kedua ada hubungan antara tingkat sosial ekonomi dengan perilaku membuang sampah padat. Dan yang ketiga ada hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai kesehatan lingkungan dengan perilaku membuang sampah padat. Nah, ini ada satu lagi contoh kerangka konsep dari Dato Atmojo ya. Kerangka konsep penelitian beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu tentang gizi. Nah, kita bisa melihat di sebelah kanan ada perilaku ibu tentang gizi, ini masuk ke dalam variabel dependen atau variabel terikat ya. Kemudian yang sebelah kiri ada 3 faktor, faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor pendorong, itu adalah variabel independen ya atau variabel bebas. Jadi untuk yang kerangka konsep ini yang merupakan kesimpulan dari kerangka teori atau kerangka pikir yang ada di tinjauan pustaka yang ada di bab 2. Perbedaannya kalau kerangka teori ya semua variabel atau faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku ibu tentang gizi, perilaku ya faktor perilaku, misal menurut Green ya Lawrence Green 1980 itu disebutkan semuanya. Namun kalau untuk yang kerangka konsep di sini tidak secara umum, namun secara khusus atau lebih spesifik lagi mengambil dari kerangka teori hanya variabel atau faktor yang akan diteliti saja. Kenapa tidak semua yang variabel yang ada di kerangka teori diambil semua? Mengingat keterbatasan dari peneliti sendiri dan kesanggupan dari peneliti. Baik, itu tadi kerangka konsep sudah kita bahas ya perbedaan kerangka konsep dengan konsep. Jadi agar si konsep tadi dapat diukur dan dapat diamati, maka kita harus merubah terlebih dahulu konsep menjadi variabel. Ya. Baik, kita masuk ke bahasan yang kedua yaitu definisi operasional. Nah, untuk definisi operasional sendiri menurut Nota Atmojo 2012 di sini adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Nah, biasanya definisi operasional disajikan dalam bentuk matriks yang terdiri dari kolom-kolom. Nah, di sini kita akan membahas mengenai contoh definisi operasional ya.
Di sini poin nomor 1 ada definisi operasional tentang status gizi pada anak balita. Nah, apa sih definisi operasionalnya? Ya, nah biasanya untuk status gizi anak balita ini kan masuk ke dalam variabel ya. Variabelnya status gizi anak balita, kemudian definisi operasionalnya adalah hasil penimbangan atau pengukuran berat badan dan tinggi badan anak balita berdasarkan umur. Ya, jadi sebetulnya status gizi anak balita itu untuk pengukurannya banyak ya, ada BB per TB, ada BB per U. Namun pada penelitian ini mengambil contoh berat badan berdasarkan umur. Ya. Nah, kemudian jadi disesuaikan dengan keinginan dari peneliti itu sendiri sesuai dengan referensi mau menggunakan yang mana. Kemudian yang kedua, definisi operasional variabel pendidikan. Ya, variabel pendidikan di sini adalah lamanya sekolah atau tingkat sekolah yang telah diikuti oleh responden. Ya. Nah, biasanya ada juga yang menginginkan ditambahkan dengan sampai lulus ya, atau sampai tamat, ada sampai dengan ada ijazah terakhir. Nah, kemudian untuk DO variabel kinerja perawat ruangan, ya, apa sih definisi operasionalnya? Adalah asuhan perawatan oleh perawat ruangan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cara pengukuran, ya. Cara pengukuran yang pertama, cara pengukuran itu sendiri apa sih kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi cara pengukuran itu adalah metode atau cara apa yang digunakan peneliti untuk mengukur atau memperoleh informasi atau data untuk variabel yang bersangkutan. Contohnya, satu, tadi karena kita bahas mengenai variabel status gizi, jadi cara mengukurnya yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Jadi si balita tersebut pertama ditimbang dulu berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya. Nah, kemudian untuk variabel kinerja, cara ukurnya yaitu dengan melihat, kemudian mengecek observasi hasil atau catatan atau dokumen asuhan keperawatan. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ya, mohon maaf, yang ketiga adalah ada contoh untuk hasil ukur pendidikan, ya, hasil ukur pendidikan di sini ya untuk karena tadi dirubah menjadi mohon maaf ya tingkat pendidikan maka dirubah menjadi rendah dikategorikan tidak sekolah dan SD, kemudian menengah SMP dan SMA, kemudian yang ketiga tinggi atau di atas SMA berarti perguruan tinggi ya. Nah, untuk yang hasil ukur ini jadi harus disesuaikan dengan referensi tergantung peneliti mengambil referensi untuk pengkategorian ini dari mana. Nah, di hasil ukur sebaiknya dicantumkan referensi yang diambil. Misal, referensinya mengambil dari Noto Atmojo 2012. Jadi di bawah hasil ukur rendah menengah tinggi dicantumkan Noto Atmojo 2012. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran variabel ya. Skala pengukuran variabel itu ada 4, yaitu ada skala kita singkat dengan NOIR ya. N adalah nominal, O ordinal, I interval, dan R adalah rasio. Nah, baik yang pertama kita akan membahas mengenai skala pengukuran nominal. Nah, adik-adik ya ini harus dapat membedakan ya. Singkat saja, tidak perlu dihafal semuanya jika terlalu sulit. Kita punya singkatan untuk skala ukur adalah ini ya, nominal, NOIR. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk skala pengukuran nominal di sini adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Nah, maksudnya di sini jadi ada kesamaan ya. Maksudnya di sini memiliki perbedaan artinya yang mempunyai anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Jadi artinya bedanya dengan yang ordinal, kalau nominal ini hanya ada pembeda namun tidak ada tingkatan. Pembeda itu apa saja? Contoh, jenis kelamin ya. Jenis kelamin tidak ada yang lebih baik ya, namun dia beda antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan atau pekerjaan. Ya, di sini pekerjaan dibedakan menjadi petani, pegawai, pedagang, dan sebagainya. Kemudian suku bangsa. Suku bangsa terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan sebagainya. Ya, itu untuk skala ukur nominal. Ya, jadi dia tidak ada tingkatan, hanya ada pembeda. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Ya, nah untuk yang skala ordinal ini artinya
himpunan yang beranggotakan menurut ranking, kemudian urutan, pangkat, atau jabatan. Ya. Contohnya, variabel pendidikan dikategorikan menjadi rendah, menengah, kemudian tinggi. Ya. Nah, kemudian karena dia ada tingkatan, ada urutan, ya, maka itu masuk pendidikan ini masuk ke dalam ordinal. Ya. Contoh lain adalah variabel pendapatan. Variabel pendapatan di sini dikategorikan tinggi, sedang, rendah. Ya, karena itu ada tingkatan ya. Makanya disebut dengan ordinal. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah skala interval. Ya. Jadi untuk yang skala interval ini, seperti pada skala ordinal, tetapi himpunan tersebut dapat memberikan nilai interval atau jarak antara urutan kelas yang bersangkutan. Contohnya adalah pengukuran panas dengan termometer atau Celcius. Ya. Temperatur 40 derajat lebih panas 15 derajat dari temperatur 25 derajat. Jadi intervalnya itu adalah 15 derajat. Ya. Atau sebaliknya, temperatur 25 derajat ya lebih rendah 15 derajat dari 40 derajat Celcius. Ya, jadi itu intervalnya, jadi harus ada jaraknya, harus ada intervalnya. Jadi contoh ini, dari contoh temperatur suhu tubuh ini, ya didapatkan intervalnya adalah 15 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk skala rasio, ya, skala rasio di sini adalah variabel yang mempunyai perbandingan yang sama, lebih besar atau lebih kecil. Contohnya, satu orang dokter di Indonesia melayani 20.000 penduduk. Artinya, rasio dokter per penduduk adalah 1:20.000. Jadi, satu orang dokter perbandingannya adalah berbanding 20.000 penduduk. Itu adalah rasio. Jadi jelas berbeda ya antara nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Kita ulang lagi bahwa nominal itu adalah ada pembeda namun tidak ada tingkatan, contohnya jenis kelamin, ya laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua adalah ordinal. Ordinal contohnya ada tingkatan, ada ranking. Ya, jadi contohnya adalah pendidikan tinggi, rendah, tinggi, misalkan menengah, rendah. Kemudian yang ketiga adalah interval. Jadi kalau interval di sini adalah ada jarak, ya itu saja yang harus kita ingat. Contoh tadi untuk pengukuran suhu tubuh menggunakan berdasarkan derajat Celcius ya. Jadi suhu tubuh 40 derajat lebih rendah 15 derajat dari 25 derajat Celcius suhu tubuh. Jadi intervalnya adalah 15. Kemudian untuk rasio, karena tadi pengertian rasio sendiri adalah perbandingan, ya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Contohnya adalah tadi, ya satu orang dokter di Indonesia melayani 20.000 penduduk. Artinya berarti rasionya 1:20.000 penduduk. Ya, satu orang dokter berbanding 20.000 penduduk. Nah, ini saya punya contoh untuk yang dalam bentuk matriks ya atau dalam bentuk tabel ya. Di sini contoh penelitian hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan anemia pada remaja putri ya. Nah, variabel anemia pada remaja putri, kemudian untuk definisi operasionalnya adalah pengertian dari anemia pada remaja putri ya secara operasional. Ya, artinya keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb lebih rendah dari nilai normal yaitu kurang dari 12 gram per dl. Nah, untuk pengertian Hb ini sudah mutlak. Ya, jadi ini sudah baku walaupun memang judulnya definisi operasional, artinya definisi yang kita buat ya, namun tetap kita harus mengacu kepada referensi. Khusus untuk pengertian anemia itu mutlak ya. Kita mengacu kepada Kemenkes RI tahun 2015. Ya. WHO 2011 dalam Kemenkes RI 2015 ya. Nah, cara ukurnya, bagaimana cara kita mengukur bahwa si remaja putri tersebut anemia atau tidak? Cara mengukurnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorik atau melakukan pemeriksaan hemoglobin. Ya. Alat ukur yang digunakan apa? Nah, alat ukur yang digunakan tergantung peneliti menggunakan alat apa. Apakah menggunakan HB Sahli, apakah menggunakan HemoQ seperti contoh ini, atau menggunakan alat pemeriksa Hb digital ya, banyak mereknya dicantumkan di DO ini. Nah, kemudian untuk hasil ukurnya di sini coding 01 untuk bivariat ya, itu ada referensinya. Jadi akan berpengaruh terhadap hasil pengolahan data. Jadi sebaiknya untuk coding menggunakan 01 ya.
0 itu yang berisiko dan 1 itu yang tidak berisiko. Nah, untuk sesuai dengan judul penelitian anemia di sini, jadi hasil ukurnya 0 apabila remaja putri tersebut anemia, ya, yaitu kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per dl. 1 apabila remaja putri tersebut tidak anemia, yaitu kadar Hb-nya lebih dari sama dengan 12 gram per dl. Ya. Nah, untuk skala ukurnya ini menggunakan ordinal ya. Nah, kemudian itu yang pertama adalah variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian yang kedua adalah variabel independen. Ya, variabel independennya adalah tingkat pendapatan keluarga. Apa yang dimaksud dengan tingkat pendapatan keluarga? Ya, yang pertama adalah jumlah pendapatan tetap maupun sampingan rata-rata dari kepala keluarga setiap bulan yang dinyatakan dalam rupiah. Ya. Kemudian cara ukurnya bagaimana? Ya, cara ukurnya kita menggunakan wawancara. Alat ukurnya apa? Kuesioner. Jadi kita menanyakan ya kepada keluarga tersebut, baik kepada ibu maupun kepada bapak, ya, mengenai penghasilan yang didapatkan kepala keluarga per bulan. Ya. Nah, kemudian untuk hasil ukurnya bagaimana? Hasil ukurnya itu 0 apabila rendah, ya, rendah yaitu kurang dari UMR, ya, atau UMK. Karena UMR masing-masing daerah biasanya berbeda antara kabupaten dengan kota Tangerang sendiri juga berbeda. Ya, jadi disesuaikan di mana tempat kita melakukan penelitian, maka UMR-nya disesuaikan dengan tempat kita melakukan penelitian. Misalkan jika tempatnya di kota, ya UMR-nya berarti menggunakan UMR kota. Jika di kabupaten, menggunakan kabupaten. Nah, sedangkan untuk yang nomor 1 adalah tinggi apabila tingkat pendapatan keluarganya itu adalah lebih dari sama dengan UMR. Oke, itu tadi untuk bahasan yang definisi operasional. Ya. Nah, untuk yang definisi operasional tadi, untuk yang status gizi balita, mohon maaf, karena tadi ada dia mengukur berat badan dan tinggi badan, berarti ada alat ukur yang digunakannya. Alat ukur yang digunakan itu disesuaikan dengan kalau kita mengukur berat badan pada balita, ya berarti menggunakan timbangan, apakah timbangan itu menggunakan timbangan manual, merek apa, itu ditulis ya di definisi operasional. Kalau misalkan kita menggunakan timbangan digitalnya juga ditulis ya mereknya merek apa. Nah, kemudian untuk mengukur tinggi badan, alat pengukur tinggi badan namanya micropace ya. Nah, disesuaikan dengan yang digunakan berarti untuk alat ukur status gizi pada balita ya. Untuk mengukur berat badan berarti menggunakan timbangan ya tadi baik mau manual maupun yang digital ya mereknya apa. Kemudian ditambah dengan alat pengukur tinggi badan atau micropace. Ya, itu tambahannya untuk contoh dari definisi operasional yang status gizi balita. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis ya. Memang biasanya di sini yang pertama adalah urutannya selalu ya, kerangka konsep, kemudian yang kedua definisi operasional, kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Nah, untuk yang definisi operasional di sini, mohon maaf ya, disesuaikan dengan kebijakan dari institusi masing-masing. Nah, kalau ini contoh menurut Noto Atmojo, misalkan yang pertama ya, itu variabel yang pertama itu adalah variabel dependen, sedangkan yang kedua adalah independen. Lebih baik diberikan judul ya, mana yang variabel dependen, mana yang variabel independen, di bawah saja di sini di bawah variabel. Nah, sedangkan kalau di YATSI sendiri ya, di YATSI kebijakannya itu dibalik. Jadi yang pertama adalah variabel independen, yang kedua adalah variabel dependen. Itu tidak masalah ya. Hanya dari sistematika penulisannya saja. Nah, baik kita masuk ke dalam hipotesis ya. Jadi untuk pengertian dari hipotesis ini sendiri, hipo artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran ya. Jadi menurut Ari Kunto 2010 yang dimaksud dengan hipotesis itu sendiri adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Sedangkan menurut Mahfud 2008, hipotesis diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar, mungkin juga salah. Nah, kenapa dikatakan mungkin benar, mungkin juga salah ya? Karena hipotesis ini dia baru jawaban atau dugaan sementara ya, adanya juga kan di bab 3 ya. Nanti bisa benar bisa salah. Jadi hipotesis ini artinya bisa diterima, bisa juga ditolak. Artinya
si peneliti tersebut tidak boleh ngotot ya, tidak boleh ngotot atau keinginan kita terlalu kuat ya, yang misalkan karena di hipotesis ya adalah jawaban sementara sehingga dipaksakan ya. Nanti di hasil penelitiannya atau di kesimpulannya juga harus ada hubungan ya. Harus ada hubungan, misalkan harus ada perbedaan, harus ada pengaruh, tidak selalu ya. Jadi hipotesis ini karena namanya juga jawaban sementara, artinya baru berdasarkan teori saja, belum berdasarkan hasil penelitian, jadi bisa saja dia berubah ya, walaupun di sini secara hipotesis dia ada hubungan atau ada perbedaan atau ada pengaruh, bisa saja setelah diolah datanya tidak menjadi berubah, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Jadi peneliti tidak boleh memaksakan keinginan ya, karena di hipotesis ada hubungan misalkan ya, sehingga dia menginginkan memaksakan ya, memaksakan dengan cara apa? Dengan cara memanipulasi data yang tadinya tidak berhubungan dibuat menjadi berhubungan. Ya itu tidak boleh, itu salah ya. Nah, kemudian yang harus diketahui oleh seorang peneliti ya, tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Jadi ingat ya, penelitian apa saja yang menggunakan hipotesis ya. Jadi kalau yang penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan bivariat atau multivariat, atau untuk mencari adanya suatu hubungan ya antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, yang tidak perlu menggunakan hipotesis, penelitian apa saja? Penelitian yang bersifat eksploratif ya. Kemudian penelitian yang bersifat deskriptif atau analisis datanya univariat ya, ini sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Jadi di sini ada perbedaan ya. Ingat, hipotesis ini hanya digunakan apabila analisis datanya adalah bivariat maupun multivariat atau untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau penelitian adik-adik adalah univariat, maka tidak perlu dibuat hipotesis ya. Cukup sampai dengan kerangka konsep dan definisi operasional saja. Nah, baik, jenis hipotesis di sini menurut Arikunta 2010 ada dua, ada hipotesis kerja disebut dengan HA ya. Contohnya adalah jika titik-titik kemudian maka titik-titik kemudian ada perbedaan antara titik-titik. Nah, ada pengaruh antara titik-titik terhadap ya. Itu untuk yang contohnya, sedangkan untuk hipotesis nol atau disingkat HO itu adalah tidak ada perbedaan. Jadi yang harus diingat adalah kalau HA berarti itu ada perbedaan, kalau H0 itu tidak ada perbedaan. Ya, disesuaikan dengan judulnya. Tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tergantung dari judul penelitian adik-adik. Jangan judulnya hubungan, tapi di hipotesis adik-adik membuat ada pengaruh, misalkan variabel X dengan variabel Y. Ada perbedaan variabel X dengan variabel Y. Jangan ya, tapi disesuaikan dengan judul. Kalau judulnya hubungan, berarti hipotesisnya juga hubungan. Kalau judulnya komparatif atau perbedaan ya, berarti di hipotesisnya juga perbedaan. Ya, atau pengaruh ya disesuaikan. Ya. Harus konsisten ya antara judul dengan hipotesis atau dengan isi. Nah, ini ada contoh hipotesis kerja dari Noto Atmojo. Ya, ada hubungan antara persalinan yang dilakukan oleh dukun terlatih dengan kematian bayi. Tadi di awal, ya di kerangka konsep sudah diberikan contoh ya oleh Arikunto atau Mahfud ya, bahwa berdasarkan variabel yang ada di kerangka konsep selanjutnya dibuat hipotesis. Nah, hipotesis yang umum biasanya memang tidak ada HO, tidak ada HA, tidak ada H0 ya. Jadi cukup dengan pernyataan untuk HA saja. Ya, jadi misalkan seperti ini nih, ada hubungan antara persalinan yang dilakukan oleh dukun terlatih dengan kematian bayi. Cukup satu, H0-nya tidak dicantumkan untuk yang terbaru, ya yang saat ini banyak digunakan. Kemudian yang kedua adalah untuk contoh hipotesis 0, tidak ada perbedaan antara status gizi anak balita yang tidak mendapat ASI pada waktu bayi dengan status gizi anak balita yang mendapat ASI pada waktu bayi. Atau sebaliknya, contoh dari HA yang pertama, tadi kan ada hubungan, berarti H0-nya dia tidak ada hubungan antara persalinan yang dilakukan oleh dukun bayi terlatih dengan kematian bayi. Nah, sedangkan jenis hipotesis berdasarkan isi, di sini masih menurut Noto Atmojo, ya, ada dua. Ada hipotesis mayor, ada hipotesis minor. Apa yang dimaksud dengan hipotesis mayor? Adalah hipotesis induk atau utama, yaitu hipotesis yang menjadi sumber dari hipotesis lain. Contohnya adalah
sanitasi lingkungan yang buruk menyebabkan tingginya penyakit menular. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada variabel yang menjadi penyebab ya, yaitu sanitasi lingkungan yang buruk, dan ada juga variabel yang menjadi akibat. Karena tadi sanitasi lingkungan yang buruk, maka akibatnya tingginya penyakit menular. Nah, ini karena ini masih umum ya, maka penyakit menular itu kan banyak ya, tidak terbatas. Contohnya misalkan ada diare ya dan sebagainya. Nah, maka hipotesis minornya bisa kita buat. Hipotesis minor itu apa sih? Hipotesis penunjang atau anak dari hipotesis mayor atau subhipotesis ya. Contohnya adalah adanya korelasi positif antara penyakit diare dengan buruknya sanitasi lingkungan. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara penyakit campak dengan rendahnya sanitasi lingkungan. Yang ketiga, adanya hubungan antara penyakit kulit dengan rendahnya sanitasi lingkungan dan sebagainya. Jadi jelas ya, untuk perbedaan hipotesis mayor dengan hipotesis minor. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kerangka konsep, kemudian definisi operasional, dan hipotesis. Mari kita simpulkan ya dari ketiga pembahasan tadi, yang dimaksud dengan kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Nah, sedangkan untuk definisi operasional sendiri adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Nah, kemudian hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi jawaban yang sebenarnya adalah kalau sudah ada hasil penelitian. Ya. Baik, di sini ada tugas ya, ada tugas individu. Jadi adik-adik nanti masing-masing membuat kerangka konsep, definisi operasional dan hipotesis berdasarkan adik-adik sudah punya judul penelitian kebidanan, ya silakan ya disesuaikan dengan penelitian adik-adik ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.